Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik, agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya.
Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat
Shalom semuanya. Saya mau dengar yang lebih dahsyat lagi. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh berada di minggu pertama di bulan November. Di minggu peralihan, di tempat yang baru. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk kotak persembahan bisa diberikan di waktu masuk atau setelah pulang, ada di depan pintu masuk. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di belakang, bisa nanti diberikan saat pulang atau saat pertama datang. Yang kedua, khusus untuk minggu pertama, amplop persembahan kita ada 2 macam. Yang pertama adalah amplop persembahan mingguan, yang kedua adalah amplop pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap ingin menabur untuk pembangunan gereja, bisa langsung untuk diserahkan di kotak persembahan di bagian belakang. Haleluya. Puji syukur kalau saat ini kita boleh berada di tempat yang baru. Janji Tuhan tergenapi bagi kita semua. Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan, ayo siap membawa jiwa lebih banyak lagi di tempat ini. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan, buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu Yesus. Kalau saat ini kami boleh Tuhan menempati tempat yang baru, tempat yang sudah kami doakan Tuhan selama kurang lebih 5 tahun Yesus. Kami bersyukur atas penuaian Tuhan. Kami bersyukur atas pemenuhan janji-janji-Mu buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah tempat ini boleh menjadi sarana Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kami boleh semakin Tuhan membawa jiwa-jiwa yang baru datang Tuhan di tempat ini. Di tempat yang baru, di tempat yang lebih luas. Kami rindu setiap kursi-kursi akan dipenuhi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tempat manapun Tuhan, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau akan semakin banyak Tuhan berdatangan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah roh kami semakin menyala-nyala bersama-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebab ini saatnya kami Tuhan masuk ke dalam ruang kudus-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
di altar-Mu Yesus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, karena kami mau memuji Engkau. Kami angkat tangan kami Yesus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Kami mau terus puji Engkau. Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, katakan kita masuk. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sambut Tuhan Engkau Yesus. Kami mau sambut Engkau di hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan
Saya rindu melihat tangan-tangan yang penuh dengan sukacita. Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Boleh tengok ke kanan kirinya, katakan bersukacitalah sebab Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari kita muji Tuhan kita sama-sama. Kita mau tepuk tangan di atas kepala. Biar sukacita surga melimpah buat kita semua. Yang setuju katakan yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Satu hati kita mau katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sama-sama, haleluya. Takkan patah semangat kami Tuhan, dan takkan hilang kekuatan kami. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Masih terus memuji Tuhan, haleluya. Katakan bersama, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, katakan kehidupan kami Yesus. Kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita.
kita duduk, boleh kasih tos lagi, katakan Yesusku paling dahsyat. Haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali, kita bersatu di dalam doa. Engkaulah sukacita kami Bapa, Yes Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Bapa, terima kasih untuk minggu pertama di bulan November. Terima kasih Bapa, Engkau baik, amat dan sangat baik. Kami ada karena cinta-Mu. Sukacita yang kami rasakan saat ini Tuhan, bersama dengan Engkau, bersama dengan para malaikat-Mu Tuhan. Kami sambut Engkau di tempat ini, tempat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hampir kurang 4 bulan lebih kami menyelesaikan rumah-Mu Bapa. Bukan kami Bapa, tapi Engkau yang menyelesaikan. Engkau mencukupkan semuanya. Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan dana bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa dan harapan kami Engkau jawab di tahun 2024. Terima kasih untuk bait-Mu yang baru Bapa. Dan biarlah kami mempergunakan ini saat kami beribadah dan memuji dan menyembah-Mu. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal-Mu, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang ada di 18 kecamatan di Purbalingga ini, kami panggil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah kursi-kursi di tempat kami ini Tuhan, di rumah-Mu terisi penuh, dan biarlah sorak kemenangan, sorak kemuliaan bagi-Mu kami naik di tempat ini Bapa. Bapa, ketika Engkau memberikan kami gedung yang baru, bait-Mu yang baru, ini adalah berupa benda, berupa gedung Tuhan. Tapi kami mohon lebih dari itu, biarlah berikanlah kami bait-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup setiap jemaat GBI Gunung Padang, supaya Tuhan ada perubahan, ada pembaharuan dalam hidup kami. Yes, Dan Tuhan. kami mau menjadikan diri kami bait-Mu Tuhan. Kami mau menjadikan diri kami istana-Mu Tuhan lewat perilaku kami. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Dalam nama karakter-karakter Yesus. yang bukan berasal daripada Tuhan, yang selama ini menguasai setiap jemaat GBI Gunung Padang, kami tolak Bapa, kami enyahkan, kami hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Dan kami Yesus. mengatakan tidak bisa berkuasa atas tubuh, jiwa dan roh kami. Yes. Karena bait-Mu dalam hidup kami, dalam diri kami sudah baru, menjadi baru Bapa. Kami hidup di dalam Engkau, kami menyenangkan Engkau, dan kami percaya Tuhan, ketika kami membangun bait-Mu dalam hidup kami, ketika kami membangun bait-Mu di gereja kami percaya Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami tidak kekurangan, kami berkelimpahan, dan kami siap menjadi anak-anak terang. Kami siap Tuhan menjadi berkat bagi orang yang di sekitar kami. Ini pujian kami Bapa, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami bangga punya anak Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham kepadamu. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Negorasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami, bahkan Om Sarjono. Tuhan, kami juga membawa Gembala Pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami juga membawa Ibu Pendeta Wiyanti Suami Perawat Taman. Tuhan, kami berdoa, biarlah urapan-Mu selalu mengalir dalam hidup mereka. Semangat, kekuatan, kesehatan selalu Engkau berikan bagi mereka. Kemanapun mereka melangkah saat mereka melayani di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan mereka. Dan setiap permasalahan Tuhan bagus, setiap permasalahan yang terjadi Tuhan dalam pelayanan mereka, dalam jemaat-jemaat yang Tuhan tunjukkan untuk mereka menuntun, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selesaikan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa, kalau berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka perlukan Tuhan sudah tercukupi. Ada kuasa yang menolong mereka, ada api-Mu Tuhan. Ketika mereka berdoa, mujizat kesembuhan terjadi. Ketika mereka berdoa, ada terobosan.
ketika mereka berdoa mengangkat tangan meminta berkat, maka setiap jemaat-jemaat yang ada di bawah tuntunan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan para pemimpin dan pembina kami menerima berkat-Mu. Sukacita mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan mereka terus menjalankan tugas mereka, menjadi saksi-Mu, menjadi murid-Mu Tuhan, menyelaksanakan amanah agung sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap majelis sidang jemaat GB Gunung Padang. Biarlah kami hari-hari ini Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami bersatu hati berunity Bapa, dan kami percaya ada sesuatu yang Kau mau kerjakan dalam gereja ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Tuhan, tuntun kami apa yang mau kami kerjakan, biarlah kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara peresmian tanggal 14 di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan bersama-sama dengan kami. Dari gedung ini, dari alat-alat yang kami pakai, dari anak-anak-Mu yang melayani, bahkan pembicara, bahkan para undangan, bahkan cuaca, semuanya Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Dan semua Tuhan bisa kami lakukan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi panitia Natal Tuhan. Biarlah Tuhan, kami butuh dana yang cukup banyak. Kami percaya Tuhan sudah cukupkan itu bagi kami. Biarlah kami berunity Tuhan, supaya sampai pada hari perayaannya itu Tuhan, kami bisa merayakan yang terbaik untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap anggota jemaat yang berulang tahun di bulan November. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir bagi kehidupan mereka. Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami mau katakan shalom bagi Indonesia. Kami mau katakan shalom bagi Purbalingga. Hari-hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau pelantikan presiden sudah berjalan dengan baik. Dan kami akan menantikan pilkada nanti Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di Indonesia Tuhan, pemilihan ini Tuhan berjalan dengan baik Bapak. Tidak ada huru-hara, tidak ada keributan. Engkau pilih Tuhan wakil-wakil daerah yang terbaik untuk memimpin setiap daerah-daerah yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Bapak, biarlah kami terfokus supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami menangkap dan mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Amin Yesus. Doa kami Bapak, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, sebab kami tahu Kau tempat penghiburan kami Yesus. Sebab kami percaya Kau mendengar seruan setiap hati kami Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Mencari wajah-Mu, temukan asih-Mu. Kau
terima kasih. Kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami perlu Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keburan kami, Yesus. Mari setiap kita yang ada dalam ruangan ini, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Biarlah hadirat Tuhan melawat setiap kita. Biarlah hadirat Tuhan melawat setiap saudara dan saya. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah di mana kuasa Tuhan melawat setiap kita. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang berbeban berat, Tuhan beri kemampuan untuk setiap kita menghadap segala beban hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, amin. Kaulah kemuliaan di bumi dan di surga. Oh, ku sembah. Menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Ini pujian kami umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan merupakan satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pujian yang kami naikkan merupakan pujian yang menyenangkan hati-Mu. Bahkan ketika bertata atas pujian kami, lewat pujian yang kami naikkan, kami terus disegarkan, iman kami terus diperbaharui. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara lewat bibir mulut dan hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut dan hamba-Mu perkataan Tuhan yang membangun, menguatkan kami semuanya selama pemberitaan firman-Mu dari awal hingga selesai. Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami. Beri kami hati seorang murid yang mau terus diingatkan, diajar oleh firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, serta kami semua sudah berkati lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sepakat berkata amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi. Puji Tuhan. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, hari ini aku bersuka cita karena Tuhan. Ya. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan.
hari ini saya bersukacita karena apa? Karena kita sudah bisa menikmati tempat yang baru yang Tuhan berikan untuk kita sekalian. Ini satu beban, satu pergumulan yang kita sudah gumulkan kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih sejak tahun 2019 kalau tidak salah. Mulai pergumulan kita. Kita bergumul, ada 2 pokok doa waktu itu kita berdoa. Yang pertama kita berdoa rindu memiliki tanah yang luas. Kemudian pokok doa yang kedua kita rindu untuk memiliki tempat yang luas. Tanah yang luas dan tempat yang luas, dengan kata lain tempat ibadah yang mumpuni. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Nah, saya seringkali dibilang begini dengan guru-guru sekolah minggu, Om, ini anak-anak nih kalau ibadah kid pada waktu di ruang atas tempatnya sempit dan juga panas, ketika mereka keluar dari ibadah semuanya keringatnya luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang tentu merindukan ada tempat yang lebih nyaman buat anak-anak ibadah, ya. Dan saya mau bilang apa? Karena memang tempatnya memang itulah yang ada pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu bahkan sudah 2 kali menempati ruangan ini, ya. Mereka lebih dulu menggunakan tempat ini untuk mereka ibadah 2 minggu yang lalu. Minggu ini mereka sudah menggunakan tempat ruang ibadah yang biasa kita pakai selama ini. Sekarang gantian jemaat dewasa kita menggunakan tempat yang lebih luas untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Karena itu bilang gini, maka dari itu pergunakan tempat ini untuk kita menyembah Tuhan. Bilang kiri kananmu, pakai tempat ini untuk kita menyembah Tuhan lebih leluasa. Amin. Jadi dengan kata lain, jangan hanya datang kan, tempatnya luas, lampunya banyak, AC-nya juga gitu. Bukan itu, tapi kita datang karena kita rindu hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap ibadah kita, sehingga ketika kita pulang dari ibadah bukan kekeringan, tapi kita mendapatkan ada suatu penyegaran. Iman kita terus dikuatkan, rohani kita terus diperbaharui dari hari lepas ke sehari. Itu kerinduan saya, supaya setiap ibadah ada sesuatu yang baru yang kita peroleh. Dan ketika kita dapat sesuatu yang baru pada Tuhan itu, kita bisa bagikan pada orang lain supaya orang lain pun bisa ibadah bersama dengan kita. Bahkan kita berdoa supaya ibadah kita selanjutnya tidak hanya kita yang hadir, tapi tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang Allah sumber penghiburan. Ya, itu firman Tuhan hari ini, Allah sumber penghiburan. Firman Tuhan berkata, saat kita dalam keadaan letih, lesu dan beban berat, bahkan mengalami suka duka, seolah-olah kita tidak berdaya, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku, hai sekalian yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbicara tentang hiburan dalam perjalanan hidup manusia, dia kadangkala jenuh, dia kadangkala bosan, kadangkala dia merasa pokoknya gelisah. Ketika dalam situasi seperti itu, dia butuh yang namanya hiburan. Ya, ketika dia mencari hiburan, dia berbagai referensi. Dia bisa datang ke tempat yang jauh, ke gunung, dia sudah menikmati keindahan alam semesta, atau dia datang mungkin ke air terjun dan sebagainya, atau tempat-tempat yang membuat dia merasa ada sesuatu penyegaran. Ketika dia sudah datang ke tempat itu, dia melihat keindahan alam, dia bisa segar kembali, dia fresh kembali, dia semangat kembali. Kenapa? Karena jiwanya tadi bukan kesegaran, ada hiburan dan sebagainya. Itulah situasi manusia pada umumnya. Ketika dia sudah jenuh, dia butuh ada penghiburan. Pagi hari ini kita mau berbicara tentang Allah sumber penghiburan.
apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, yang hal itu mendatangkan penghiburan buat kita. Yang tadinya lemah, yang tadinya putus asa, yang tadinya seperti hilang harapan. Tapi ketika Allah kerjakan itu, membuat saudara saya semakin antusias di dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Mungkin hari-hari ini di antara kita ada yang hadir, mungkin datang dengan beban yang berat, mungkin datang dengan hatinya yang gelisah dan sebagainya. Maka dari itu, mari kita akan simak bersama-sama apa yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita, yang hal itu mendatangkan kehiburan buat kita, bahkan menguatkan kita. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ketiga. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Judul perikopnya itu salam. Perhatikan di situ. Sebacakan demikian firman Tuhan dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Yesus, menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Terus yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini tadi berkata dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat yang ada di Korintus, dan kepada orang-orang percaya di segala tempat, dan ditujukan kepada mereka. Rasul Paulus mau katakan bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang kita panggil, yang kita sembah, yang kita kenal, Yesus Kristus namanya. Ayat yang ketiga berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang Allah kerjakan, yang Allah perbuat, yang Allah lakukan dalam kehidupan orang percaya, yang hal itu bisa menghibur saudara, yang hal itu bisa menguatkan saudara saya tatkala di saat saudara dan saya dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin kita sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, atau mungkin kita ditinggal oleh teman-teman kita yang menjauhi kita. Perhatikan bersama-sama apa yang Allah kerjakan, yang itu bisa menghiburkan saudara saya. Yang pertama adalah Allah menyertai kita umatnya. Katakan Allah menyertai kita umatnya, ya. Allah menyertai kita umatnya. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga tadi berkata dengan jelas, di situ dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Allah kita selalu menyertai saudara saya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Itu buktinya bahwa Allah mengasihi saudara saya. Amin. Amin. Kita boleh ditinggalkan oleh siapapun di dalam dunia ini.
Bahkan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Saya pernah merasakan hal itu ketika saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasih, khususnya orang tua saya. Mama saya dipanggil Tuhan. Pada waktu dipanggil Tuhan, saya mendapat kabar bahwa mama sudah tidak ada. Ketika saya dikasih tahu hal itu, hati seorang anak pasti hancur, ya, sedih. Dalam kondisi seperti itu saya berangkat pulang. Kalau saya pulang dari sini naik kereta api, pada waktu saya ada di stasiun Purwokerto, ada orang yang melihat saya pada waktu saya duduk lagi nunggu kereta api belum datang. Orang melihat saya waktu duduk, mereka melihat saya itu kok saya menangis. Padahal saya tidak menangis, tapi mereka melihat saya menangis duduk nunggu kereta api. Setelah kereta apinya datang, saya naik kereta api. Perjalanan dari sini kurang lebih berapa jam naik kereta api? 5 jam karena naik Bima waktu itu. Setelah datang stasiun Jakarta, saya langsung naik bus ke bandara. Setelah datang benar, saya langsung naik pesawat. Setelah naik pesawat, dalam pemikiran saya, perjalanan saya mungkin saya bisa mengikuti untuk pemakaman mama saya. Tapi ternyata saya terkendala dari Jakarta ke Pontianak, durasi waktu kurang lebih 1,5 jam. Tapi dari Pontianak ke tempat saya membutuhkan waktu 5 jam karena perjalanannya masih susah. Tanah. Pada waktu saya datang ke sana sudah kurang lebih jam 8:30 malam, mama saya sudah dimakamkan. Ketika sudah dimakamkan, keluarga, waktu saya datang, hati hancur, nangis, tidak bisa mengantarkan mama ke tempat pemakaman. Ketika kita dalam situasi seperti itu, seolah-olah kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tapi perlu saudara dan saya ketahui, kalau jemaat di Korintus saja, orang-orang kudus pada waktu itu diingatkan oleh Paulus, mereka disertai oleh Tuhan. Saya percaya saudara dan saya punya hal yang sama. Apapun yang hari-hari ini saudara saya hadapi, ingat, Dia adalah penghiburan bagi kita. Amin. Dia sumber penghiburan bagi kita. Buktinya Ia terus menyertai saudara saya. Apapun situasi yang saudara hadapi, kita punya Allah yang selalu menyatakan kasih-Nya bagi kita. Ia menghibur saudara saya. Apa buktinya kalau Allah itu selalu menyertai kita? Ya, buktinya bahwa Allah itu menyertai kita. Yang pertama, Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Nah, kan tentu Yesus berkata, aku meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu atau menyertai kita selama-lamanya dan seterusnya. Jadi bukti yang pertama bahwa Allah menyertai kita, Dia tidak biarkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia meminta ada seseorang, yaitu Roh Kudus, yang terus Dia utus bagi kita untuk menyertai saudara saya. Lalu yang kedua, bukti yang kedua, kalau Tuhan Yesus menyertai kita, hidup kita dipelihara oleh Allah. Hidup saudara dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal ke-55 ayat yang ke-23 berkata demikian, tidak untuk selamanya orang benar itu goyah. Artinya kita tidak dibiarkan sendiri dalam menjalani hidup ini. Demikian tatkala kita sedang menghadapi persoalan dan pergumulan apapun, Ia ada bersama kita. Amin. Amin. Khususnya dalam renovasi gudang ini. Tadi pendoa mengatakan kurang lebih 4 bulan lebih. Durasi waktu kita 5 bulan, Ibu, ya. 5 bulan.
itu pun masih ada kekurangan-kekurangannya. Kalau hari ini mungkin ada hal yang tidak terpikirkan kita tadi, tiba-tiba listrik mati. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami. Ini masih awal penyesuaian. Menara doa kita sudah mulai di sini. Kemarin Jumat, minggu ini kita sudah ibadah sini. Tanggal 14 nanti kita ada ibadah grand opening tempat ini, sekaligus dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-37 tahun. Ini masa-masa uji cobanya. Kalau ada kekurangan di sana sini, mohon dimaklumi. Dan tolong kasih masukan apa yang harus kita kerjakan lagi supaya kedepannya lebih nyaman lagi. Amin. Lebih nyaman lagi untuk saudara saya ibadah. Ya. Dan ini sudah berjuang. Panitia kecil sudah berjuang. Kadang-kala terjadi miskomunikasi. Ya. Kadang-kala, wah aku maunya gini dan sebagainya. Itulah realita. Tapi kalau kita bisa menggunakan hari ini, itu semuanya tidak terlepas. Di dalamnya kita ada kerjasama yang baik. Amin. Panitia kecil dan jemaatnya ada. Yang kata lain, ini tempat untuk kita semua untuk dapat menikmati kasih Tuhan. Amin. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, apapun himpitan, apapun tekanan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ingat kita punya Allah sumber penghiburan. Buktinya ia terus memberikan penghibur buat kita. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Dengan kata lain, ia menyertai kita. Buktinya ia menyertai kita. Ia tidak biarkan kita yatim piatu. Buktinya dia menyertai kita. Ia selalu menyatakan pertolongannya bagi kita sekalian. Karena itu jangan pernah merasa sendiri apapun keadaan yang kita hadapi. Karena di segala musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang Allah perbuat sebagai bukti bahwa Allah itu sumber penghibur buat kita. Yang kedua, Allah penolong kita. Bilang kiri kananmu, Allah penolong hidupmu. Allah penolong kita. Di dalam Mazmur 54 ayat ke-5 hingga ke-6, doa Daud dalam menghadapi musuh, ia berkata, Ya Allah, selamatkanlah aku. Berikanlah keadilan kepadaku. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Pertanyaan, mengapa Daud berdoa sedemikian rupa? Ya. Mengapa Daud berdoa demikian? Ya. Daud berdoa demikian kenapa? Karena ada orang-orang yang angkuh menyerang aku. Ada orang-orang sombong yang mau mencabut nyawaku. Ya. Dan mereka tidak peduli akan Tuhan. Karena itu Daud, ya, dalam situasi seperti itu, dia memanggil Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Dia minta pembelaan Tuhan. Agar apa? Agar dalam situasi yang dihadapi, Tuhan menolongnya. Tuhan membelanya. Tuhan beri jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi. Saya percaya selagi kita ada dalam dunia ini, pasti ada pergumulan. Betul? Ada pergumulan. Ya. Kalau yang sudah nikah sekian tahun, mungkin bergumul karena belum dikaruniakan anak, dia berdoa, Tuhan, saya sudah menikah 3 tahun, aku belum dikarunia anak. Tuhan, usia saya sudah 27 tahun. Tapi aku belum punya pasangan atau belum punya calon. Tuhan, aku sudah sekian bulan berdoa untuk pekerjaan. Tapi aku belum dapatkan pekerjaan, Tuhan.
Tuhan, aku sudah sekian bulan sakit, sudah berobat kemana-mana, menghabiskan uang begitu banyak, tapi aku belum dapatkan kesembuhan. Tunggulah waktunya Tuhan. Amin. Amin. Memang menunggu itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sangat tidak mudah. Tapi kalau Tuhan sudah menolong kita, kadang-kadang membuat kita terheran-heran. Cara Tuhan menolong kita membuat kita kadang-kadang terheran-heran. Kalau Tuhan sudah bekerja. Amin. Maka dari itu sudah dikasih Tuhan. Kalau Daud saja diperhadapkan begitu banyak persoalan yang hidupnya. Ada orang yang mengancam jiwa, mengancam nyawanya. Dalam situasi seperti itu, Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tuhan, bela aku. Daud katakan demikian karena ia percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong dan membela dalam hidupnya. Saya percaya kalau Daud saja dibela Tuhan, saudara saya pun pasti mengalami pembelaan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber penghiburan bagi kita. Yang kedua, Ia menyatakan pertolongannya bagi kita. Kalau Daud berseru kepada Allah, minta pertolongan Tuhan, minta keadilan pada Tuhan. Ketika kita lakukan yang sama, saya percaya Tuhan juga akan nyatakan kasih-Nya, pembelaannya bagi setiap saudara saya yang mau terus berseru kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari kasih Tuhan, dalam proses kita mendapat tempat ini, saudara, tidak pernah terpikirkan oleh saya. Kita dulu fokusnya waktu kita berdoa, belakang gereja kita, lalu di depan. Itu fokusnya. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan tahu tetesan air mata kita. Saya mendapatkan beberapa orang peneguhan dari beberapa pendoa, ya, tentang tempat, ya. Serta berdoa dan berdoa dan berdoa. Bahwa ada yang bilang begini, Pak, bukan hanya di belakang, bukan hanya di depan, tapi yang di samping gereja juga kita harus doakan. Tapi berjalannya waktu, justru yang tadinya kita tidak pernah pikirkan tempat ini, tapi justru Tuhan kasih ini.
Kalau tidak salah menjelang akhir tahun 2023 tertulis di kontrakan. Pada waktu ditulis kontrakan itu ada dua pernyataan yang disampaikan. Yang pertama, pendoa bilang begini, ini tanda-tanda bahwa Tuhan beri jalan apa yang kita doakan. Pernyataan yang kedua, ada istilah apa waktu itu? Segumpal apa nama itu? Ada segumpal awan. Pada waktu itu seorang nabi, kalau tidak salah seorang nabi, seorang bernama Elia. Elia dia berdoa supaya apa? Supaya hujan turun. Dua tanda ini menjadi acuan kita. Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki ini terjadi tepat pada waktunya. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, banyak air mata yang tertumpah, banyak air mata yang mengalir ya, untuk mendapat tempat ini. Hingga masuk bulan April, bulan Mei, ini bisa kita tak peroleh. Sekalipun alot awalnya pada waktu ditawarin, tapi karena Tuhan kehendaki tempat ini menjadi tempat yang kita tempati pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, perjalanan kita begitu panjang yang tidak mudah. Tapi ingat, Allah kita adalah sumber penghiburan. Ia menyertai saudara dan saya. Yang kedua, ia juga menolong saudara dan saya. Apa yang kita doakan dan apa yang kita gumulkan, percayalah, jika Tuhan kehendaki tepat pada waktunya, pasti Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Oleh karenanya, bagi yang kedua, saya mau ingatkan kepada kita, ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Tetapi pertolongan Tuhan tiba saatnya Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang terus berharap kepadanya. Amin. Yang ketiga, bukti bahwa Allah itu sumber penghibur bagi kita. Yang ketiga yang ia lakukan adalah Allah memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Allah memberikan damai sejahtera bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata demikian, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Filipi 4 ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan Dia berikan buat kita. Dan damai yang dari Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai yang dari Tuhan itu membuat saudara dan saya jadi tenang. Amin. Ya. Damai sejahtera yang pada Tuhan itu membuat kita tenang, tidak gelisah, tidak cemas, dan tidak takut. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, itu yang kita butuhkan. 3 hal ini yang Allah kerjakan, yang Allah perbuat, yang Allah berikan buat kehidupan saudara saya. Ketika Dia lakukan itu, sekali lagi, itulah membuktikan bahwa Dia Allah sumber penghiburan bagi kita sekalian. Karena itu saudara dikasih Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita sekalian, kalau Dia sudah menyertai saudara saya, hidupanmu, pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu,
dan perjalanan hidupmu sampai hari ini. Dia juga terus menyatakan pertolongannya bagi kita. Bahkan dia juga memberikan damai sejahteranya bagi kita sekalian. Mari kita terus semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan semakin tambah mengasihi Tuhan. Amin. Karena dia tidak pernah tinggalkan kita sekalian. Kemarin Sabtu kita mengikuti menara doa pelayan jemaat MDPJ dari Jakarta, dari Paniko. Ya, saya melihat antusiasnya luar biasa. Anak-anak muda mereka datang ke Sentul itu, ke tempat SICC itu butuh perjalanan yang jauh. Tapi mereka begitu antusias, mereka datang. Mereka mau menyembah Tuhan, bahkan tidak hanya generasi muda, orang-orang tua pun semangatnya, antusiasnya, gairahnya luar biasa. Mereka datang ke Sentul, mereka ikut menara doa para pelayan Tuhan yang jumlahnya ribuan. Kemarin ada utusan dari Vietnam kalau tidak salah, betul ya, dari Vietnam. Kurang lebih mungkin ada kurang lebih 50-an mereka datang. Mereka ikut doa pelayan Tuhan di SCC. Yang berapa tahun yang dulu kita pernah ke sana. Dari Vietnam, saudara. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, saya menghimbau kepada kita semua, jemaat Tuhan GBU Gunung Padang, tidak hanya hari Minggu kita ada tempat ini, tetapi di luar hari Minggu, khususnya hari Jumat, apalagi para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan boleh ikut. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan di dalam setiap menara doa selain hari Minggu. Amin. Kenapa kita lakukan itu? Karena Tuhan yang selalu menyertai kita, Dia menolong kita, dan Dia yang senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kita, sehingga itu membuat kita dikuatkan dan dihiburkan. Oleh karena hari ini demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, setiap saudara saya boleh dikuatkan, bahkan dihiburkan, karena kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita naikkan pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku tidak bimbang.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan setiap pergumulan kami. Engkau juga mengerti keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Oleh karena Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup. Allah yang mengerti pergumulan kami. Dan Engkau adalah sumber pertolongan dan penghiburan bagi kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini Tuhan, siapapun kami dan apapun pergumulan kami, apapun persoalan masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang selalu siap menolong kami. Ajar kami untuk tetap terus mau berseru kepada Engkau seperti Daud, minta pembelaanmu dan pertolonganmu. Dan kami percaya Engkau juga memberikan damai sejahtera-Mu atas kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan telah kami dengar, materaikan itu di hati setiap kami masing-masing, agar firman Tuhan itu menjadi firman Tuhan yang bertumbuh, firman Tuhan yang berakar, dan firman Tuhan yang terus membawa kami umat-Mu bangkit dalam Tuhan. Engkau yang lemah, Tuhan memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan-Mu. Engkau yang sakit, mujizat masih berlaku dalam kehidupan orang percaya. Engkau sakit disembuhkan. Engkau yang hari-hari ini merasa jauh dari Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan engkau, ya bahwa engkau adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Dia senantiasa menyertai engkau dan menolong engkau. Karena itu kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita menjadi umat Tuhan yang sentiasa hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan setiap kami semuanya boleh diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan sebentar kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan kudus, Tuhan berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan setiap kami umat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh membereskan hati kami, sikap hidup kami, jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hadir ini kecewa, mungkin sedang marah, mungkin kau sedang dendam. Minta ampun kepada Tuhan, agar kasih Tuhan membalut hatimu, agar kasih Tuhan membuat rohmu tetap terus menyala dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Persiapkan roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum anggurnya bersama-sama. Makasih Tuhan, makasih. Bersyukurlah secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Kami bangga punya Allah yang sentiasa menyatakan kasih-Nya bagi kami. Allah kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyatakan pertolongan-Nya bagi kami, bahkan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan limpahkan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah. Biar semua yang kami lakukan dalam ibadah ini
kami kembalikan untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Berkati hamba-hamba yang sudah ambil bagian pelayanan, ibadah hari pertama dan juga ibadah Kid pagi hari ini. Biarlah setiap hamba-Mu terus dilengkapi, diurapi, supaya pelayan-pelayan kami selanjutnya kami dapat kerjakan dengan kekuatan Tuhan yang memampukan kami. Demikian juga setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, tidak seorang pun yang kau lewati, semua boleh diberkati Tuhan. Dan pengalaman kami bersama Tuhan pagi hari ini membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali pulang. Kiranya penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Amin, Yesus. Kami boleh kembali di keluarga kami dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, jasmani rohani yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan pagi ini, arahkan hatimu, angkat dalam hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pagi hari ini. Amin Tuhan. Memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, Yes. memberkati pekerjaanmu, dan memberkati pendirian dan pelayanan Tuhan. Serta ketahuilah bahwa Tuhan juga sentiasa menyatakan perlindungannya bagi kita sekalian. Amin. Tuhan juga yang menyinari setiap kita dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sudah dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama pulang dan penuh sukacita dan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam Tuhan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari lepas hari dan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali kelak menjemput kita, membawa kita ke tempat berhenti yang kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan laporan ya tentang renovasi gereja yang telah kita lakukan dan sampai pada saat ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, anggota jemaat di tempat ini yang telah mendukung baik dana maupun doa yang telah disalurkan melalui kami sebagai panitia kecil untuk kami boleh merenovasi daripada gereja tempat ini. Mungkin kalau dilihat mungkin masih ada kekurangan, ya sekali lagi mohon maaf ya. Karena mungkin kerjaannya nggak sempurna. Tetapi karena mungkin juga ini dilakukan dengan dana yang minim Bapak Ibu ya. Sejak awal kita memang dalam renovasi ini anggarannya waktu itu, waktu pertama saya sampaikan sekitar 400 juta ya untuk merenovasi ini. Nah, dari janji iman yang masuk waktu itu sampai yang terakhir janji iman, itu yang masuk dari laporan itu jumlahnya 47 amplop janji iman dengan uang yang masuk sekitar 58.400.000 rupiah. Janji iman. Kalau 47 amplop 90.235.000 dan total semua 148.635 ya. Kemudian ada beberapa talangan daripada kas gereja sampai pada talangan itu sekitar 365 juta. Dan untuk renovasi gereja ini di total semua, karena ada juga beberapa sumbangan daripada jemaat yang tidak berupa uang, tapi ada yang berupa pasir, ada yang berupa PC, kemudian ada yang berupa karpet,
ada yang berupa kopi, kemudian ada juga yang berupa listrik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga ya. Saya total keseluruhan pengeluaran untuk renovasi gereja di tempat ini sampai saat ini sudah 422.325.250. Sekali lagi 422.325.350 rupiah. Memang masih ada kekurangan, tapi percayalah Tuhan pasti cukupkan.